Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saat ini kita berada di Biva Cottage ya Pak Subhan. Ya, Biva Cottage, dan suasana malamnya luar biasa. Ini kita di double VVIP. Nah, ini dengan Pak Subhan yang PIC-nya. Ini kita berada di mana nih Pak Subhan untuk nginapnya nih dengan suasana yang kelihatan seperti ini nih? di daerah Lubuk Minturun, jauh ke atas ya, naik ke atas hampir ke bukitnya. Di situ ada, memang puncaknya Lubuk Minturun, ada air terjunnya dengan suasana alam yang sangat indah di tengah hutan ini. Di tengah hutan ya Pak Subhan ya? Masih perawan kayak hutannya nih. Oke, nah ini betul-betul private sebenarnya Pak Subhan ya. Jadi Private kalau bagi yang berminat ke sini, sistemnya kayak booking ya Pak Subhan ya? Booking. Sistem booking. Jadi di sini kegiatan dari Bapak Ibu FTK di UIN Suska, dan namanya Biva Cottage. Dan kalau teman-teman lihat nih di belakang Pak Subhan, nah ini dengan tenda kecil ya, dan ada terdengar suara. Jadi kalau seandainya suara kami ini agak kurang jelas karena ini suara air terjun. Nah, ini sering berlomba dengan suara air terjun, dan saya saat ini juga tidak pakai mikrofon, ada kendala di HP-nya sehingga mungkin nanti kedengarannya suaranya agak berbarengan dengan suara air terjun ya Pak Subhan ya. Nah, ini jam sekarang sudah menunjukkan jam 11 lewat lah kayak ini ya, hampir jam 12. Sampai jam 12. Nah, makanya suasananya jam 11 lewat 47. Jadi memang sudah tengah malam, dan suaranya pun ya suara air terjun lah teman-teman ya. Dan inilah kelihatannya untuk oh ya, jangan yang Pak Zuhai juga nih belakangnya ya. Kayaknya suara air terjun ini bisa membuat kita nyenyak. Mudah-mudahan ya Pak. Ya. Mudah-mudahan Pak Zuhai ya. Terbuai. Ya Pak Subhan. Bisa ada camping ground, ada koteknya juga, lumayan. Bagus suasana alam. Untuk outbound, untuk camping ground luar biasa. Oke, jadi teman-teman, insya Allah untuk paginya kita akan coba vlog lagi ya Pak Subhan ya. Pagi. Nah, pagi, dan insya Allah kami akan istirahat dulu dan kita lanjutkan pagi besok. Oke, sampai jumpa di pagi besok. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini kembali lagi di YouTube channel Aldefa Ilhami, dan teman-teman semuanya, saat ini saya berada di view yang berbeda. Kemudian dengan ada dua narasumber ya, bisa dikatakan narasumber. Mungkin teman-teman baru melihat di YouTube saya. Yang pertama ada Pak Subhan. Ini di sebelah kiri saya Pak Subhan, beliau PIC di kegiatan ini. Kemudian ada Ustadz John. Nah, Ustadz John juga memiliki YouTube channel. Namanya apa Ustadz? Ijon Pamil Official. Ijon Pamil Official. Jadi silakan nanti teman-teman yang menonton video ini, silakan berkunjung ke YouTube Ustadz John Pamil Official. Oke, teman-teman, kalau semalam sudah melihat bagaimana penampakan ya Pak Subhan ya. Jadi air terjun di malam hari, kemudian tidur di tenda ini ya. Nah Pak Subhan, ini sekarang kita ngapain nih ceritanya Pak Subhan? Pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah tadi, kita mencoba tadabbur alam, menyingkap pesan-pesan ilahiyah dari tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam ini. Kita mintakan nanti kepada narasumber kita, Al-Ustadz John Pamil, untuk menyampaikan pesan-pesan ilahiyah yang terkait yang ada di ayat-ayat kauniyah di alam ini. Begitu kira-kira Ustadz John. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasul mustafa wa ba'du. Para penonton dimanapun berada melalui channel YouTube Aldefa ini, kami sekarang berada di sebuah tempat dengan pemandangan yang sangat indah. Ada tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang masih hijau,
ada bunga-bunga yang ditata rapi, ada air mancur dengan gemericiknya yang begitu indah. Ini di tengah hutan yang masih perawan nih, Ustaz. Ya, hutannya ya sebagian sudah dikelola menjadi kebun karet. Kebun karet sebagian ya. Tapi ala kulli hal, bagi seorang mukmin berada di tempat ini sesungguhnya adalah kesempatan untuk bertafakur dan merenung, karena memang semua yang ada di sekitar kita ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang kata para ulama, manakala bertemu dengan ayat-ayatnya itu, seorang mukmin kemudian semakin dalam keimanannya, keyakinannya akan adanya pencipta, semakin dalam keimanannya akan keesaan pencipta, semakin dalam keimanannya akan kekuasaan pencipta, semakin dalam keimanannya akan kesempurnaan ilmu sang pencipta. Maka sebagaimana seseorang diperintahkan oleh Allah untuk mentadaburi ayat-ayat qauliyahnya dalam firman Allah, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Membaca Al-Qur'an dengan pelan, dengan perenungan, untuk mengambil sebanyak-banyaknya pesan-pesan Allah dalam ayat-ayat qauliyahnya. Maka seperti itu juga mentadaburi alam ini. Maka seorang mukmin idealnya manakala berada di tempat ini, pemikiran dan jiwanya terus semakin connect dengan Allah Subhanahu wa taala, karena berada pada tempat yang di situ masya Allah terlihat jelas betapa Allah itu maha indah, mampu menciptakan keindahan. Nah, itu kira-kira yang harus dirasakan oleh seorang mukmin. Dengan demikian maka hatinya semakin hidup, basirahnya semakin hidup. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam agama kita seorang mukmin itu melihat dengan dua hal. Untuk melihat benda-benda fisik, warna, bentuk, pohon, manusia, binatang dan lain segala macamnya, itu dia melihatnya dengan mata kepalanya. Ya. Untuk melihat ini mesti ada cahaya di luar dirinya, dan kemudian matanya dalam keadaan baik kornea matanya. Tapi untuk melihat di balik benda-benda fisik itu, dan termasuk melihat hal-hal yang maknawi, itu yang dipergunakan bukan mata kepala, tapi yang dipergunakan adalah mata hati yang disebut dengan basirah. Maka manakala orang tidak bisa melihat bentuk pohon ini, tidak bisa menikmati keindahan alam ini, orang itu mengalami kebutaan mata kepala. Tapi manakala orang berada dalam keindahan itu, dia terhijab dari pencipta. Nah, ini buta yang sebenarnya. Dan dalam Al-Quran, a'ma yang sebenarnya itu adalah, buta yang sebenarnya adalah buta mata hati. Allah berfirman, la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Banyak orang yang matanya tidak buta, tapi dia tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang ditengoknya. Maka kata Allah, yang buta adalah hati, ya, basira yang ada di dada orang itu. Ini lagunya Ustaz Roma Irama, Ustaz. Oh iya, Lagunya Roma Irama ya. Roma Irama mengatakan yang buta adalah mata hatinya. Ya. Mata hatinya. Karena dia terhijab. Nah, masya Allah kalau kita gabungkan tadabbur Quran dengan tadabbur alam, luar biasa. Al-Quran mengatakan bahwa semua makhluk Allah ini bertasbih. Allah. Semua makhluk Allah ini sujud. Subhanallah. Semua makhluk Allah ini salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat banyak ayat sabbaha lillah. Yusabbihu lillah. Yusabbihu lillahi man. Jadi ada ma itu ada yang ghairu akil. Batu-batu ini, rumput, pohon. Tapi kalau man itu sebagian manusia, malaikat, dan sebagian jin. Nah, seperti itu. Makhluk lainnya ya. Semuanya bertasbih kepada Allah. Maka alangkah nistanya seseorang berada di tempat keindahan, apakah melihat sunset, sunrise di tepi pantai, di hutan seperti ini, di dekat air mancur seperti ini, lalu yang kepikir olehnya adalah maksiat. Bagaimana kalau saya dengan kekasih saya di sini berduaan, masya Allah, ini orang itu terhijab. Inilah yang buta, yang sebenarnya buta. Ya? Nah, boleh kita bersenang-senang, boleh kita bergembira dengan keluarga, dengan teman-teman, tapi pikiran dan jiwa kita tidak boleh terputus dengan pencipta.
Dan jangan sekali-sekali berpikir maksiat di tempat keindahan ini, karena kita berarti lebih bodoh daripada makhluk Allah. Kita berada di atas rumput ini semuanya bertasbih kepada Allah. Kita mendengar gemerincing air ini, dia bertasbih kepada Allah. Ada kodok mungkin di pinggir sungai itu bertasbih kepada Allah. Pohon-pohon ini bertasbih kepada Allah. Coba kita nggak ngerti, kalian nggak tahu kata Allah bagaimana sholat dan tasbih mereka. Nah, itulah kira hal yang harus dirasakan, dipikirkan oleh seorang mukmin manakala mereka berada ya di tempat-tempat indah seperti ini. Semakin muncul kecintaannya kepada Allah, semakin rindu dia untuk bertemu dengan Allah, ya. Dan pertemuan dengan Allah adalah nikmat surga yang paling tinggi. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah pada hari itu berseri-seri karena melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala kita melihat keindahan alam, kita semakin rindu dengan penciptanya. Itulah sebabnya maka bertemu dengan Allah itu adalah puncak nikmat surga, bukan bidadari Pak Delva ya. Ya. Berarti ini sekaligus nasihat Ya. bagi para traveler dan mahasiswa kita, mahasiswa pencinta alam, Ustaz. Oh iya. Tapi saya teringat pesan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Makna dari wa'afini, wa'fu anni, ketika kita duduk di antara dua sujud. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, wa'afini itu artinya adalah afiat kan. Afiat itu bukan beda dengan sehat. Kalau sehat katanya matanya bisa melihat jelas tanpa kacamata, itu sehat. Tetapi kalau mata yang afiah itu adalah mata yang digunakannya untuk melihat sesuatu yang bisa seperti tadi tadabur, yang meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Senada seperti yang disampaikan oleh Ustaz John Bamil tadi, jangan sampai mata kita melihat tapi hakikatnya buta.